Selesai sudah pembagian rapor. Dan biasanya momen ini jadi waktu bagi kita, para guru, untuk melakukan refleksi pembelajaran. Tapi, mari kita jujur sejenak bagaimana refleksi bisa dilakukan secara mendalam kalau data nilai yang kita pegang tidak benar-benar menggambarkan seluruh proses belajar murid. Kita tidak sedang mencari siapa yang salah, tapi kita perlu melihat dampaknya. Fenomena pemberian nilai ini seringkali muncul sebagai solusi praktis dari berbagai keterbatasan yang kita hadapi di lapangan. Kita semua pernah mengalaminya kan? Rapor sudah sampai di tangan orang tua. Kepala sekolah meminta kita membuat laporan refleksi. Tapi rasanya seperti mengisi formulir kosong. Refleksi yang kita tulis terasa hampa, normatif, dan tidak mengakar pada kenyataan di kelas. Ini bukan karena kita sebagai guru tidak mau atau tidak mampu berefleksi. Seringkali, masalahnya adalah kita tidak punya cukup data otentik tentang proses belajar murid yang bisa dijadikan bahan refleksi. Kita punya angka, tapi kita kehilangan cerita di baliknya. Masalah utamanya bukan karena guru tidak jujur atau sengaja asal memberi nilai. Bukan. Masalahnya lebih dalam. Asesmen seringkali masih dipahami sebagai sekadar angka akhir di ujung semester. Proses belajar murid yang begitu kayak jatuh bangun mereka, momen aha mereka, kolaborasi mereka dengan teman seringkali tidak terdokumentasi dengan baik. Akibatnya, nilai yang tertera di rapor tidak punya pijakan yang kuat. Refleksi itu butuh data, bukan sekadar angka. Tanpa data proses, angka di rapor hanyalah angka mati. Dampak langsungnya ke refleksi kita sebagai guru sangat terasa. Refleksi jadi sekadar formalitas. Kita menulis hal-hal umum seperti perlu meningkatkan motivasi belajar siswa atau akan mencoba metode yang lebih variatif. Tapi metode apa? Untuk siswa yang mana? Pada materi apa? Kita kesulitan menentukan area perbaikan yang spesifik dan terukur. Akhirnya, semester berikutnya berjalan seperti biasa dengan pola yang sama dan kita kembali terjebak dalam siklus yang sama. Padahal, refleksi yang ideal seharusnya berbasis bukti, berbasis data otentik dari proses belajar murid sehari-hari. Pesan utamanya sederhana. Jika nilai yang kita berikan tidak cukup objektif untuk menggambarkan proses belajar yang sesungguhnya, maka refleksi kita sebagai guru pun akan kehilangan arah dan makna. Ini bukan masalah personal satu atau dua guru. Ini adalah fenomena sistemik yang perlu kita sadari bersama. Kita tidak bisa memperbaiki apa yang tidak kita ukur. Dan kita tidak bisa merefleksikan apa yang tidak kita lihat. Tentu, menyadari masalah ini adalah langkah pertama. Langkah berikutnya adalah mencari solusi. Di video selanjutnya, kita akan membahas secara praktis bagaimana guru bisa mulai membangun sistem untuk mendokumentasikan data proses belajar, agar refleksi kita benar-benar hidup, bermakna, dan mampu mendorong perbaikan nyata di kelas. Video ini adalah bagian dari playlist Fenomena Guru. Jika Anda tertarik untuk melihat praktik pendidikan dari sudut pandang yang lebih reflektif dan jujur, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.